Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilyas ingin mempresentasikan apa itu sampling audit dalam pengujian substantif. Diawali dengan yang pertama, yaitu sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yaitu 1. Memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang, atau membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Selanjutnya, ketidakpastian resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi oleh resiko sampling maupun resiko non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah resiko kesalahan menerima atau biasa disebut risiko beta, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material berkaitan dengan efektivitas audit. Risiko kesalahan menolak yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material berkaitan dengan definisi audit. Selanjutnya, pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu 1. Sampling PPS dan yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Selanjutnya, sampling PPS. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling bisa digunakan dalam pengujian substantif transaksi dan saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian untuk piutang pada saat kredit yang tidak dapat diduplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Skema investasi, pengajian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang didefinisikan. Tambahan aktiva tetap. Tujuan utama sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen dan kelompok transaksi atau saldo. Selanjutnya, rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah yaitu menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan mengevaluasi hasil sampel. Variabel klasik dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik yang bermanfaat bagi auditor pada saat terjun audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Estimasi min per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dan sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Sedangkan risiko
sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil tersebut. Demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.